Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Murai Batu Ring Anum MBF. Di sini saya akan membagikan seputar perawatan ya, dan kemudian setelan yang tepat dan benar supaya burung Anda para pemula bisa cepat langsung stabil dan maksimal ya. Insya Allah burung ini yang di depan saya ini sudah pernah saya bagikan ya, cara cepat mabung murai batu ya. Sekarang itu tanggal berapa ya? Sekarang hari ya sekitar tanggal 8 ya, tanggal 7-an ya, tanggal 7, tanggal 8 Oktober ya. Burung ini sudah selesai mabung beres ya. Jadi waktu itu burung ini sekitar tanggal 30 Juli ya. Saya itu kirimkan foto ya ke salah satu teman di FB ya. Dan burungnya itu baru di bagian muka saja yang rontok ya. Di bagian muka saja yang rontok. Kemudian burung ini sudah selesai ya, bulan ini ya, tanggal 4 Oktober kemarin sudah saya bagikan ya di YouTube. Burungnya sudah ganteng. Jadi sebenarnya perawatannya seperti apa Om? Kok bisa ekspres ya, dalam waktu 1 bulan lebih saja burungnya sudah beres, sudah rapi dan sudah fighter kembali ya. Sebenarnya ketika burung Anda trotol ya, dan kemudian dewasa pastol, burungnya itu diberikan konsumsi EF ya yang tepat dan benar, diberikan pur yang tepat dan benar, kemudian dirawat dengan tepat dan benar ya, insya Allah tidak akan ada kesulitan ya. Kesulitan yang akan dihadapi itu nggak ada ya. Kendala-kendala seperti cabul ya, over birahi, kemudian over emosi dan macam-macam ya penyakitnya itu insya Allah nggak ada ya. Karena ketika trotol itu kita sudah mencari titik keseimbangan burung dan titik bongkarnya ya. Sudah pernah saya bagikan tipsnya juga. Jadi di sini saya sebenarnya selalu berbagi perawatan yang simple ya, perawatan yang mudah, perawatan yang gampang untuk para pemula tuh gampang banget. Jadi burungnya itu tidak perlu harus kita berikan pur protein tinggi, harus kita macam-macamkan dulu ya. Saya pindahkan dulu burungnya. Ya, jadi perawatannya sebenarnya sangat mudah ya. Kenapa sih burung itu harus diberikan perawatan, kemudian diberi setelan ya? Dan kenapa itu semua itu harus dengan tepat dan benar? Jika kita tujuannya saja sudah salah ya, tujuannya sudah salah, misalkan ya trotol, kita itu pengennya trotolnya itu gacor ya, kemudian kita beri makan super makanan yang berprotein tinggi ya. Di sini saya tidak menyebutkan produk ya. Jadi burungnya itu kita dongkrak dengan pur protein tinggi ya, kemudian kita picu burungnya itu supaya berkicau ya, otomatis burungnya itu pasti saya jamin ya, burungnya itu akan rusak. Karena apa? Karena ketika burung itu belum pada masanya, belum pada fasenya ya, belum pada masanya,
belum pada fasenya, kemudian kita picu birahinya itu supaya dia itu berkicau ya, supaya dia itu apa ya namanya tuh, birahi ya. Akhirnya karena birahinya tidak terbendung ya, kemudian birahinya itu sudah lewat ya, dan perawatannya pun salah ya, saya jamin burungnya itu memang berkicau ya, tetapi rusak. Jadi Anda sebagai perawat itu harus punya garis patokan perawatan itu seperti apa, setelan itu seperti apa ya. Burung ini sebenarnya saya rawat gampang ya, saya embunkan, saya jemur tipis, walaupun burungnya masih dorong ekor ya. Ini sudah mulai saya jemur sedikit ya, tadi saya embun kemudian saya jemur tipis, kemudian setelah jemur saya beri jangkrik ini 4 ekor ya. Di pengembunan dia sudah saya beri 1 ekor. Saya perawatannya itu seperti itu, semi alam, embun, jemur, kemudian saya taruh angin-anginkan di bawah seperti ini, saya beri makan. Kemudian saya beri makan itu tidak asal saya makanin, kasih makan 10, 15, tidak seperti itu ya. Saya itu cari dulu titik keseimbangannya itu sejak trotol, lepas trotol ya, itu sudah saya cari ya. Jadi ketika dia trotol memang tidak saya setting ya, tetapi saya gemukkan. Setelah gemuk burungnya kemudian saya cari titik keseimbangannya itu, dia itu jangkriknya berapa. Semua itu adanya di titik jangkrik ya. Kalau untuk setelannya adanya di jangkrik. Kalau perawatan kalau perawatannya bisa banyak ya. Kalau perawatan ada yang burung itu cocoknya di embun, ada burung yang cocoknya dijemur, ada burung yang cocoknya diumbar. Nah dari ketiga ya, ada juga yang mandi ya, tapi mandi itu biasanya jarang sih ya. Tapi ada juga ya burung yang wajib mandi, ada. Jadi semua burung itu pasti punya kelemahan dan punya kelebihan. Anda sebagai perawat ya, khusus perawatnya itu dari kecil itu harus tahu burung itu suka mandi enggak, burung itu makan jangkriknya banyak apa enggak, burung itu istilahnya yaitu sukanya EF jenis apa, kemudian burung itu ketika diberi dia itu bongkar tidak. Jadi sebagai perawat ya memang harus kita catat ya, kita harus punya catatan, kita harus punya garis pola perawatan dan pola setelan yang memang harus kita terapkan, konsistenkan, kita disiplinkan. Nah itu baru nanti ke depannya Anda punya burung yang konsisten ya. Di sini saya membagikan tips itu tidak sulit sebenarnya ya, sangat mudah. Ini saya berikan karena burung ini baru ini ya, saya berikan ulat kandang. Ulat Hongkong pun bisa ya burung ini tapi ini saya berikan ulat kandang. Sebenarnya kalau untuk ulat itu tidak masalah ya, karena di sini ulat itu fungsinya untuk emosi. Sedangkan birahi yang umum standarnya itu dia itu adanya di jangkrik ya. Jadi Anda itu merawat burung itu tidak asal-asalan, tetapi tahu basic yang akan Anda tempuh itu. Burung saya ini mudah birahi, burung ini mudah emosi nih, burung ini ternyata masih masih kurus nih, susah istilahnya makan EF-nya. Makanya Anda sebagai perawat istilahnya harus yakin ya, Anda itu arahnya kemana itu harus tahu, harus paham. Jangan sampai nanti Anda itu ternyata salah arah. Di sini saya membantu Anda ya, tidak saya berikan nih setelannya segini, setelannya segini. Tidak berlaku ya untuk burung itu nggak berlaku, untuk burung Anda itu tidak berlaku. Tetapi berlaku ketika burung Anda itu Anda pahami dan Anda tahu, ternyata burung saya ini diberi makan 10 ekor jangkrik, dia itu hanya makan langsung
4 ekor misalkan, langsung ditelan, kemudian ambil satu lagi dijatuhkan, kemudian dipotong-potong, kemudian dimakan. Berarti burung itu bisa setelannya 5 ya, bisa 5. Berarti kapasitas dia itu menelan jangkrik di dalam tenggorokannya itu dia itu 4 ekor. Kemudian 1 ekor turun ke bawah dipotong-potong ya, kemudian ditelan, kemudian ambil lagi misalkan 2 lagi, kemudian dipotong-potong lagi, ditelan lagi. Setelannya sebenarnya itu bisa seperti itu ya. Oh ternyata dia setelannya 5 nih, bisa plus 2, tadi 7 bisa, 77, 55 bisa ya. Tetapi Anda merawat burung itu tahu, oh burung tuh setelannya seperti ini. Sebenarnya dalam link YouTube saya itu sudah pernah saya bagikan ya, mencari titik bongkar. Dalam setiap perawatan yang saya bagikan, insya Allah sebenarnya tidak ada ya embel-embel diberi vitamin ini supaya bongkar, supaya gacor. Tidak ada. Dalam link saya itu tidak ada ilmu menggacorkan burung secara instan, tidak ada. Tetapi membagikan tips supaya burung itu maksimal sejak kecil sampai dewasa itu abadi, insya Allah. Burung ini pun sama ya, burung ini dia itu mabungnya kemarin kan waktu itu burung ini sudah ada tanda-tandanya, kemudian saya bagikan ke temannya. Ke teman itu sekitar tanggal 30 ya, 30 Juli. Kemudian tanggal 4 Oktober kemarin saya bagikan ya di YouTube, di link juga burung ini, di link FB ya. Burung ini sudah ganteng ya. Dan sekitar tanggal 2 September itu saya bikin YouTube ya. Sekitar tanggal 1 tanggal 2 itu saya bikin, kemudian saya upload cara cepat mabung burung murai batu ya. Ini burungnya nih sudah ganteng kan. Burungnya juga tetap fighter. Karena apa? Karena saya sejak kecil itu merawat burung itu secara tepat dan benar, kemudian konsisten. Konsistennya ada di mana aja? Adanya di jangkrik, di setelan ya. Setelan itu wajib konsisten, supaya nanti ketika kita kelebihan, kita kekurangan itu sudah tahu, oh ternyata burung saya ini kelebihan setelan segini, oh ternyata burung saya ini kekurangan nih setelan segini. Kalau kekurangan masih bisa ditambah, tetapi kalau kelebihan kan harus dikurangin. Dan pengurangan pun tidak bisa secara drastis ya, pengurangan pun bisa bertahap, tidak masalah. Tetapi yang penting burungnya itu seimbang dan kemudian jadi fighter, istilahnya dia itu lebih seimbang fighternya ya. Jadi Anda para pemula ya, di sini saya tekankan kembali, para pemula tidak ada yang instan ya. Jadi jangan Anda gunakan produk-produk yang instan untuk menggacorkan burung, sayang. Kasihan burungnya, burung mahal bukan burung murah. Jadi Anda sebagai perawat itu lebih baik sabar ya. Sabar seperti saya ini. Dia usia pascol saja sudah bawa-bawa pulang piala ya, bawa-bawa pulang amplop. Sebenarnya perawatannya sih gampang Om, saya tidak ada ya. Dalam link saya itu tidak ada menggunakan vitamin ini, tidak ada. Saya pun hanya menggunakan air putih saja ya tuh. Kemudian memang kalau untuk kesehatan itu saya wajibkan untuk para pemula, misalkan ya burungnya itu masih trotol, kemudian masih pastol ya, diberikan Super N seminggu 2 kali. Tujuannya apa? Karena burungnya itu saya tebak itu burungnya dari penangkarannya itu sistem kekebalan tubuhnya itu kurang. Jadi dia itu pasti rawan ketika kena penyakit, pasti langsung off. Berbeda dengan burung-burung saya ya. Burung-burung saya itu sejak kecil dia itu sudah kebal ya. Sistem kekebalan tubuhnya sudah kuat. Ya, ternyata tidak ada.
barangkali ada kucing. Jadi burung-burung saya itu selalu sehat ya, sejak dini, sejak kecil itu selalu sehat. Dan ketika dewasa pun saya hanya menjaga kesehatannya saja. Jadi di sini peran penting kesehatan itu hampir 90% ya. Kemudian peran penting perawatan, peran penting setelan itu ya mencakup semuanya ya. Jadi Anda para pemula di sini utamakan dulu burungnya sehat. Sehatnya itu dari segi mental, sehat dari segi fisik ya. Sehat dari segi fisik, segi mental. Jadi burung-burung yang sehat itu insya Allah burungnya pasti akan mudah untuk kita rawat. Burung saya alhamdulillah gemuk-gemuk ya, gemuk. Kelihatannya saja bulunya mengembang ya, tetapi ketika ada lawan jangan tanya, pasti langsing. Burung ini dorong ekor ya Om tuh, lihat tuh. Mungkin baru 10 sentian ya, tetapi sudah saya embunkan ya, karena memang burung itu fighter dan saya tidak ingin terlalu lama menimbun birahi ya. Kenapa sih diembun ya? Tujuannya supaya birahinya itu dia seimbang Mas. Netral itu istilahnya kalau sudah birahinya itu sudah tersalurkan biasanya netral ya. Tetapi di sini saya seimbangkan ya. Seimbangkannya melalui pengembunan. Pengembunan nanti sorenya itu mandi ya. Burung ini mandinya sore ya. Dan jemur tadi pun hanya beberapa menit saja ya. Ketika setelah diembun kemudian saya jemur, benar-benar panasnya itu di pagi hari saya embun. Burung ini setelannya gampang ya, jangkriknya 5, kemudian ulat Hongkong bisa 2 ekor, ulat kandang bisa, tadi sedikit ulat kandangnya ya. Tetapi burungnya itu fighternya itu terjaga ya. Karena ya sejak perawatan rotolnya ya yang sudah pernah saya bagikan di link itu ya seperti ini semua burungnya. Mau itu dari terah yang terah yang ini anakan terah YS ya. Kemudian dari terah Simolab atau terah Bahorok atau terah Medan ya sama saja burungnya. Pasti fighter semua. Karena ya perawatannya benar, setelannya benar. Jadi Anda sebagai perawat ya, khususnya para pemula, buatlah panduan, buatlah catatan, kemudian konsisten dulu. Jangan berpikir saya pengen burung gacor. Hilangkan dulu ekspektasi itu, tetapi buatlah burung itu gacor ya. Buatlah burung itu gacor ya, caranya dengan apa? Caranya dengan perawatan dan kemudian setelan. Jika Anda sudah mendapatkan keduanya ya, perawatannya, setelannya, insya Allah otomatis burung itu pasti akan gacor, membalas tuannya ya. Itu hukum alamnya ya, itu sudah jadi kodratnya burung kali ya. Jadi burungnya itu pasti akan merespon kita ya, memberitahu bahwa burung saya itu sehat gitu, bahwa saya itu bisa berkicau. Nah, burung ini walaupun dia belum maksimal buang isiannya, hanya memanggil saja, tetapi burungnya ya sudah fighter. Apalagi yang di luar yang lagi dijemur itu pasti buang-buang materi ya. Jadi Anda sebagai perawat sabar, kemudian konsisten, kemudian carilah titik keseimbangan. Di sini saya tidak bisa membagikannya, setelannya jangkriknya sekian, segini. Tidak ada, karena yang merawat burung itu Anda ya. Jadi Anda mulai sekarang ya, sejak menemukan channel ini ya, Anda buatlah catatan, kemudian patokan pola perawatan yang seperti apa yang telah Anda terapkan. Kemudian Anda koreksi dan kemudian Anda benahi ya. Misalkan burung Anda pastol, gimana sih pastol supaya cepat bisa mengeluarkan materi? Bisa ya, jika pastol Anda itu cukup seimbangkan dulu antara birahi dan emosi, kemudian setelan ya. Setelah birahi dan emosi itu seimbang ya, bisa Anda embun mandi ya.
jemur tipis saja. Kemudian Anda itu setelannya tepat ya, walaupun hanya diberi jangkrik, kemudian diberi ulat Hongkong, itu selang beberapa jam kemudian dia itu bongkar ya, berarti sudah tepat. Kemudian Anda kejar tenaganya ya. Kalau pastol itu tenaga, PR-nya biasanya umumnya itu tenaga. Kejar tenaganya supaya maksimal, istilahnya seperti di alam itu dia terbangnya ya. Terbangnya kejar, terus sampai fisiknya itu sehat, gemuk. Kemudian presisi atau apa ya, kalau manusia sih mungkin suspek ya, berotot lah, berotot padat. Nah, itu Anda kejar. Setelah Anda mendapatkan burung yang terbangnya maksimal, insya Allah ketika setelan itu tetap berjalan kontinu, burung itu pasti akan bisa buang materi enak. Saya jamin, dari perawatan dan setelan saja, tanpa ada dapang doping ya, tanpa ada vitamin pendongkrak, pengacor dan sebagainya. Dari setelan dan perawatan saja burungnya pasti akan membalas tuannya ya. Jadi silahkan Anda terapkan. Khusus untuk burung ring ya, biasanya saya itu bahas burung ring ya. Tidak ada untuk burung ring itu, kalau burungnya itu masih pastol ya, jangan adakan dulu seperti treatment atau pola perawatan MH ya. Jangan adakan dulu, istilahnya jangan terapkan dulu ya. Misalkan H-1, H-2, H-3 ya, itu diterapkan dulu jangan. Untuk burung ring itu jangan, harian saja dulu supaya tahu kita itu kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, keunggulannya di mana, kelemahannya di mana. Jadi burungnya itu walaupun hanya perawatan harian saja, nanti kita tahu, kita paham, oh burung saya ini banyak jedanya, oh berarti kan masih tenaganya kan masih jauh. Burung saya ini banyak jedanya, bisa jadi karena materi lagunya yang masih kurang, bisa jadi emosinya dia itu belum pas ya dengan birahinya. Jadi PR-nya itu bisa kita benahi ya. Berbeda ketika di kantangan sudah banyak ya, kelakuan nakalnya sudah komplit lah, yang lowo lah ya, turun ke karpet lah, yang ngejar lawan lah, nemplok lah. Wah, istilahnya bikin pusing pemilik. Insya Allah jika Anda menerapkan pola perawatan yang selalu saya bagikan, insya Allah untuk para pemula itu kedepannya tidak ada masalah. Hanya beberapa masalah kecil-kecil ya. Ya mungkin bisa, misalkan burung ini burungnya kurang maksimal nih. Ya bisa lah ditambah vitamin sedikit ya, vitamin sedikit supaya burungnya itu bisa maksimal. Jadi ketika di hari H bisa ditambah vitamin. Bisa ada yang misalkan dia gampang hanya ditambah keroto saja dia bisa maksimal, ada ya, alhamdulillah, tanpa harus ada vitaminnya. Jadi sebenarnya untuk Anda para pemula ya, mungkin yang sudah mengikuti channel saya, yang sudah istilahnya sudah pernah ya mengetahui pola perawatan yang saya bagikan, insya Allah sudah ada yang juara ya, insya Allah. Dan saya yakin pasti Anda sudah juara. Ya, semoga perawatan saya bisa membantu Anda ya. Di sini saya tidak untuk pamer atau tidak untuk menggurui ya, tetapi saya membagikan tips ini supaya Anda para pemula itu tidak salah dalam merawat burung. Sayang ya, kasihan burungnya itu bukan burung murah ya. Jadi supaya Anda tidak kehabisan kehabisan energi ya, hanya untuk merawat burung saja. Semoga membantu. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, insya Allah saya respon ya. Inbox saja di FB saya di Anem MBF, insya Allah saya respon. Silahkan like dan komen ya. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silahkan bagikan atau share ya. Semoga bermanfaat untuk Anda para pemula. Salam kecomania pemula, salam lestari burung lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.